Halo Sobat Prambi, hari ini kita bertemu kembali dalam acara Kasmaran Kencan Sehat bersama RSUD Prambanan. Bersama saya, Ratna Widyastuti sebagai bidan di RSUD Prambanan. Nah, Sobat Prambi pasti penasaran kan apa yang akan kita bahas hari ini? Topik yang akan kita bahas hari ini adalah topik yang sedang hangat-hangatnya nih. Kali ini kita akan membahas tentang imunisasi pada anak. Utamanya yaitu tentang imunisasi Japanese encephalitis bersama dengan Dr. Dita, spesialis anak. Halo, selamat datang Dr. Dita. Halo Pak Ratna. Gimana nih Dok kabarnya hari ini? Baik dong, harus selalu baik. Oke, sip. Dok, gimana nih Dok? Udah siap belum untuk berbincang dengan Sobat Prambi kita? Siap dong. Oke. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu ya Dok. Monggo Dokter. Ya, oke, terima kasih Mbak Ratna. Perkenalkan Sobat Prambi semua, saya Dr. Dita sebagai dokter anak di RSUD Prambanan. Selama ini sih kalau poli masih jadwal sore, jadi kalau bunda-bunda, ayah, kalau pagi itu sibuk bekerja boleh, sore kalau mau memeriksakan anaknya atau mau konsultasi boleh ke poli anak. Setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Jumat pukul 2 siang sampai pukul 4 sore. Jadi silahkan datang, mau konsultasi boleh, mau periksa juga boleh. Gitu Mbak Ratna. Baik Dokter. Nah, untuk Sobat Prambi kita nih yang mau konsultasi tentang kesehatan anak ataupun ingin membawa anaknya periksa ke RSUD Prambanan, bisa dengan Dr. Dita, spesialis anak ya. Nah, kembali lagi Dok ke topik yang akan kita bahas, yaitu tentang imunisasi ya Dok. Ya, sebenarnya imunisasi ini kan sudah tidak awam lagi ya Dok buat Sobat Prambi kita di rumah. Namun mungkin beberapa ada yang belum kenal banget nih Dok sama definisi imunisasi. Nah, sebenarnya apa sih Dok imunisasi itu Dok? Jadi gini ya, jadi imunisasi itu sebenarnya adalah salah satu upaya kita agar kita itu terhindar dari penyakit, ataupun kalau kita kena penyakit entah virus atau bakteri, kita itu sakitnya nggak berat, jadi yang ringan-ringan saja. Jadi memang tujuannya adalah meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap penyakit. Seperti itu Mbak Ratna. Oke, jadi sebenarnya nih Sobat Prambi, ada beberapa penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi ya Dok. Ya, betul. Karena tentunya mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya Dok. Ya. Nah, untuk langkah pencegahan sendiri nih Dok, sebenarnya kan dari pemerintah juga mendukung program imunisasi ya Dok. Jadi ada imunisasi wajib atau imunisasi rutin yang diwajibkan oleh pemerintah. Nah, sebenarnya imunisasi wajib yang diwajibkan oleh pemerintah itu apa saja sih Dok? Nah, jadi gini Mbak Ratna, jadi sebenarnya semua itu sudah ada di buku KIA ya. Jadi di buku KIA, buku pink itu, bukunya itu nggak cuma bukunya ibu aja, tapi juga bukunya untuk bayi. Contohnya nih, kalau imunisasi di situ sudah ada catatannya nih. Imunisasi itu dimulai saat usia baru lahir, 0 bulan itu nanti hepatitis B. Nanti lalu di usia 1 bulan itu nanti dapat BCG. Nanti akan selanjutnya Mbak, umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nanti juga dilanjutkan usia 9 bulan juga ada. Nanti juga di usia 12 bulan, 18 bulan, nanti dilanjutkan saat usia sekolah. Jadi imunisasi yang wajib yang dari pemerintah itu sampai saat ini sudah sampai ke anak SD kelas 5 atau kelas 6 seperti itu. Terutama untuk yang wanita ya. Jadi yang lalu yang untuk imunisasi paling baru nih yang di cover pemerintah untuk khususnya di daerah istimewa Yogyakarta itu ada yang vaksin JE. Jadi itu yang terbaru yang mulai bulan September 2024. Rencananya akan diwajibkan untuk anak-anak DIY itu nanti usia 10 bulan. Jadi harapannya nanti semua anak DIY dapat imunisasi JE. Oke, ternyata banyak sekali ya Dok imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah itu tentunya juga sesuai dengan tahapan umur yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya Dok. Maka untuk Sobat Prambi di rumah jangan sampai melewatkan tahapan imunisasi sesuai dengan usia anak ya. Lalu untuk imunisasi yang sedang hangat-hangatnya nih Dok. Iya. Nah, imunisasi JE ini kan sedang digalakkan oleh pemerintah, terutama sekarang kan baru di wilayah DIY ya Dok. Termasuk di wilayah kita yaitu di Kabupaten Sleman.
Nah, sebenarnya imunisasi JE itu apa sih dok? Karena mungkin sobat Perambi di rumah juga banyak nih yang belum kenal dengan imunisasi JE. Nah, jadi imunisasi JE itu tentu saja imunisasi untuk mencegah anak terkena JE, ataupun kalau terkena JE itu anak sakitnya tidak berat. Sebenarnya JE itu apa sih? Nah, JE kan kepanjangannya kan Japanese encephalitis, Mbak. Iya. Jadi encephalitis itu kan sebenarnya adalah radang otak. Biasa disertai dengan radang selaput otak juga. Dan penyebabnya adalah si virus si Japanese encephalitis ini namanya. Jadi untuk sampai saat ini kalau anak nih kena sakit JE, terinfeksi terus sakit, itu belum ada obatnya. Lalu kan terus kalau kena JE terus kenapa dok? Apa sih bahayanya? Nah kan mesti gitu ya. Jadi bahayanya kan kalau anak kena radang otak ataupun radang selaput otak, kan yang ditakutkan anaknya jadi perkembangan otaknya terganggu. Sedangkan kita tahu nih kalau sel syaraf itu kan otak sel syaraf nih. Kalau sel syaraf itu udah sakit, udah mati, itu nanti yang terjadi sel syarafnya itu nggak bisa jadi bagus lagi, jadi nggak bisa sembuh. Jadi mengapalah itu kalau kita itu jauh lebih baik untuk mencegah daripada mengobati. Gitu. Jadi karena ini adalah salah satu penyakit yang fatal ya, belum ada obatnya. Dan syukurlah di DIY, sebenarnya nggak syukurlah juga sih Mbak, di DIY itu jadi provinsi ketiga di Indonesia yang disupport untuk imunisasi JE. Yang pertama itu di Kalimantan Barat, yang kedua di Provinsi Bali, yang ketiga di DIY. Mengapa sih kok dipilih 3 provinsi itu? Nah, 3 provinsi ini itu karena dari surveillance JE, jadi semua anak yang radang otak dan radang selaput otak itu dikumpulkan semua sampel cairan otaknya dan diperiksa nih, ternyata yang positif JE itu di 3 provinsi ini cukup banyak. Makanya imunisasinya sementara di DIY ini yang ketiga, provinsi ketiga. Harapannya sih semua se-Indonesia iya, tapi kan harus bertahap ya. Makanya yang bulan September ini di DIY mulai digalakkan untuk imunisasi JE. Seperti itu Mbak. Wah, ternyata sangat berbahaya sekali ya dok. Betul. Dampaknya apabila terkena penyakit Japanese encephalitis ini. Dan ternyata selain demam berdarah dan juga malaria, ada penyakit juga yang ditularkan oleh nyamuk. Ya betul Mbak, jadi ini tuh penyebarannya nyamuk, walaupun memang penyebabnya kan virus. Sama aja nih kayak dengue, demam dengue itu kan juga sebenarnya penyebabnya kan virus, tapi yang bawa kan nyamuk. Ya samalah kayak JE ini. Dan dampaknya juga berbahaya. Iya, tidak jauh berbeda dengan dengue, tetapi memang jauh lebih fatal untuk JE. Nah, untuk imunisasi JE sendiri berarti sudah diwajibkan ya dok di daerah istimewa Yogyakarta? Ya, jadi memang untuk program pemerintah yang per September ini Mbak, jadi kick off-nya mulai September ini, itu semua anak usia 9 bulan sampai sebelum ulang tahun yang ke-15 tahun. Nanti rencananya semua anak DIY akan mendapatkan imunisasi ini di usia 10 bulan. Jadi nanti udah, kalau di buku KIA tuh nanti ada tambahan JE yang usia 10 bulan itu khusus di DIY kayak gitu. Berarti sebenarnya JE itu kan belum ada obatnya ya dok tadi. Betul. Seperti yang disebutkan dokter Rita. Jadi sebenarnya langkah pemerintah itu untuk mencegah apabila terjadi penyebaran penyakit Japanese encephalitis ini ya dok. Lalu ini nih dok, biasanya banyak nih orang tua yang khawatir mungkin ya tentang aman nggak sih ini imunisasi Japanese encephalitis? Iya. Lalu apa aja sih dok efek sampingnya? Oke, jadi kan mungkin ini kan masih kemarin kan habis pinpolio ya Mbak. Pinpolio kan KIPI-nya segala macam kan lumayan booming nih. Ini untuk JE sekarang, untuk di DIY khususnya. Jadi sebenarnya kalau untuk sebenarnya semua kejadian yang terjadi setelah imunisasi itu disebut KIPI. Contoh nih Mbak, saya bawa anak saya seandainya ke puskesmas untuk dapat imunisasi, kok pulang dari puskesmas amit-amit kecelakaan, saya sakit, itu termasuk KIPI. Jadi semua kejadian itu termasuk KIPI yang setelah imunisasi. Tapi nanti kan itu semua data itu akan dikumpulkan, akan dilaporkan, nanti akan diaudit atau akan ditelaah oleh Komnas KIPI. Jadi akan dilakukan oleh Komda KIPI, lalu Komnas KIPI nanti akan di-assess tuh Mbak, akan dinilai apakah ini berhubungan dengan imunisasi ini atau tidak. Jadi memang semua kejadian itu kita nyebutnya KIPI ya kalau secara medis, tapi nanti untuk berhubungan atau tidak itu nanti tergantung dari
audit dari Komda KIPI gitu. Oh ya, berarti masih ada auditnya juga ya dok. Iya. Berarti belum tentu juga semuanya karena efek samping dari betul, efek imunisasi samping dari JE imunisasi. itu ya dok. Iya, Ya. jadi kalau efek sampingnya paling sering kalau JE itu ya kan disuntik ya kalau JE. Iya. Kalau pin polio kemarin kan ditetes. Ya. Kalau JE itu karena disuntik ya nyeri di tempat suntikan atau demam ataupun juga bisa nyeri kepala seperti itu. Tetapi memang jarang sebenarnya, relatif jarang untuk efek samping dari imunisasi itu sendiri. Jadi tetap nih kalau ada keluhan setelah dilakukan imunisasi boleh tetap periksa ke dokter, disampaikan ke kadernya. Kalau imunisasinya di posyandu atau di mana tetap boleh disampaikan, nanti tetap kita laporkan dan akan kita telaah. Semuanya tetap kita telaah seperti itu. Oke dok. Lalu ini nih dok, kalau misalnya terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI itu, cara mengatasinya seperti apa sih dok? Oke, jadi kalau KIPI sebenarnya kita nyebutnya nggak KIPI ya. Kalau Iya. seandainya anak Iya. demam setelah imunisasi, Oh iya, atau iya. anak seandainya nyeri di bekas suntikan setelah imunisasi, yang apa sih yang harus kita lakukan? Yang pasti diberikan kalau demam ya paracetamol. Ya. Kalau nyeri ya boleh sambil dikompres. Jadi untuk meredakan nyerinya. Jadi tetap apa sih obatnya, kalau ditanya apa sih obatnya KIPI, jadi ya KIPI tergantung dari yang dikeluhkan Yang oleh terjadi anak. ya. Iya betul. Kalau tapi kan karena mayoritas adalah demam ataupun nyeri di tempat suntikan, ya kita berikan paracetamol atau anti nyeri yang lain dan anti demam yang lain dan juga dikompres. Itu boleh banget. Tapi kalau ada yang keluhan kok lebih berat, nanti langsung dilaporkan, langsung diperiksakan, itu boleh. Oh ya, jadi sobat Prambi di rumah jangan khawatir ya untuk imunisasi JE ini, karena kalau misalnya terjadi efek samping setelahnya, mungkin itu demam, bisa diberikan obat seperti paracetamol begitu ya dok. Betul. Ini sambil saya catat nih dok. Boleh. Iya, buat diri saya sendiri juga. Lalu kalau misalnya terjadi nyeri atau bengkak kayak gitu kan, bisa dilakukan kompres gitu ya dok. Betul. Ya. Lalu untuk langkah mengatasi KIPI-nya itu seperti apa ya dok yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah? Nah, kalau seandainya kita sudah melakukan nih, udah ngasih paracetamol, kita udah ngompres, tapi kok keluhannya masih menetap, boleh langsung dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit atau diperiksakan ke dokter. Jadi nanti akan diakses lebih lanjut apakah ada efek samping berat yang lain atau tidak. Dan juga nanti pasti akan dilakukan manajemen ataupun diberikan obat ataupun dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Gitu, Mbak. Oke, jadi untuk para ayah bunda di rumah nih, sobat Prambi kita, jangan lupa untuk ikut mensukseskan ya dok pemberian imunisasi Japanese encephalitis ini, karena sangat bermanfaat juga untuk kita. Ini juga sebagai media kita untuk mencegah penyebaran virus Japanese encephalitis ya, karena tadi dari hasil penelitian tadi kan disebutkan ya dok, kalau misalnya di daerah istimewa Yogyakarta ini juga termasuk dari salah satu sampel yang diambil begitu ya dok. Iya, salah satu daerah endemis lah untuk Iya. JE. Nah selanjutnya dok, sebagai dokter spesialis anak, ada nggak dok pesan untuk orang tua di rumah agar lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan imunisasi Japanese encephalitis ini? Ya, oke. Jadi pesan untuk ayah bunda di rumah nih. Jadi kalau punya anak yang usianya 9 bulan sampai sebelum ulang tahun yang ke-15, segera dibawa ke puskesmas atau menghubungi kader di desa masing-masing. Nanti akan diberikan imunisasi JE, tentu saja nanti akan dilakukan screening atau penapisan nih. Kalau anaknya sehat-sehat aja, ya nanti pasti akan diberikan. Tapi kalau ada hal-hal yang harus diperhatikan secara khusus, nanti akan dikonsultasikan dengan dokter anak yang ada di puskesmas ataupun ada di rumah sakit daerah di tempatnya ayah bunda gitu. Gitu aja sih Mbak, yang penting pokoknya dibawa aja kalau punya anak usia 9 bulan sampai sebelum ulang tahun yang ke-15 gitu. Oke, ternyata udah banyak banget ya dok yang kita bahas tadi tentang imunisasi dan juga imunisasi JE ini. Nah, untuk closing statementnya nih dok, monggo dokter Oke, terima disampaikan kasih dulu. nih. Jadi untuk ayah bunda nih, pokoknya imunisasi itu bahayanya itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan manfaatnya.
Jadi nih pemerintah kan udah mengeluarkan dana sebegitu banyaknya nih. Jadi kalau udah ada jadwal imunisasi, silakan ditepati dan silakan dibawa anak ayah bunda ke fasilitas kesehatan yang menyediakan imunisasi agar imunisasinya lengkap, biar anak ayah bunda tidak sakit dan kalaupun sakit itu tidak berat. Seperti itu. Terima kasih banyak Dokter Vita Sama-sama. sudah membersamai kita di episode Kasmaran kali ini. Oke, untuk Sobat Prambi di rumah nih ya, jangan lupa untuk mensukseskan imunisasi dan nantikan episode Kasmaran berikutnya. Kasmaran, kencan sehat bersama RSUD Prambanan.